Jadi wong padha gawe partai, barangkali suara NU diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka Nahdlatul Ulama ketika itu ulamanya kumpul membutuhkan sebuah wadah aspirasi, maka dibuatlah PKB. Jadi memang PKB dibentuk untuk mewadahi aspirasi dan kebutuhan sebagai wadah aspirasi politik ke tiang NU. Jadi PKB dipun benturakan kali NU ora bisa karena sejarah kayak jadi ini, jadi PKB harus bisa menjaga diri, jangan sampai intervensi terhadap NU. Kalau sumpama PKB niku intervensi terhadap NU, terjadilah pengkerdilan terhadap organisasi NU, organisasi NU yang sangat luas, anggotanya tersebar. Mulai Indonesia itu jangan seperti itu, jangan cuma bicara Islam politik. Yang penting bukan Islam politik, tapi politik Islam. Politik sampean mlebuaken nilai-nilai Islam. Politik sampean atas dasar demokrasi, politik sampean atas dasar kerakyatan, politik sampean atas dasar buruh, politik sampean atas dasar ekonomi. Apapun dasar politik ente sebagai umat Islam, nilai Islam harus diterapkan di dalam politik ente. Itu namanya politik Islam. Sekarang Islam politik. Islam oleh mendirikan partai dasar Islam, tapi di dalamnya isi bencoleng sing padha nyolongi duit rakyat. Malah kadang-kadang terjebak pada kejahatan seksualitas, ngelek-elek Islam, wirang mang Islam, ngijak-ngijak nilai Islam. Orang anak api ke model kayak gue. Apa gue melotot-melotot gue? Upai mangan orang melotot tok sampe nih. Mungkin apa matan? Mungkin apa matan? Lah niki para serpa rasul. Maka dari itu para serpa rasul, politik Islam harus realistik. Lah kaitannya dengan PKB bagaimana? PKB itu secara sejarah itu adalah yang membentuk adalah para ulama NU. Jadi secara sejarah tidak bisa dilepaskan dari Nahdlatul. Walaupun secara organisatoris beda. PKB partai politik, NU sampun khitah. Tapi kok ulama NU membentuk partai PKB, nopo sebab biasa di dalam perjalanannya itu biasanya NU tuh mengalami fleksibilitas strategi dan cara. Ketika itu ada euforia membentuk partai yang sangat banyak, euforia reformasi. Jadi wong padha gawe partai, barangkali suara NU diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka Nahdlatul Ulama ketika itu ulamanya kumpul membutuhkan sebuah wadah aspirasi, maka dibuatlah PKB. Jadi memang PKB dibentuk untuk mewadahi aspirasi dan kebutuhan sebagai wadah aspirasi politik ke tiang NU. Jadi PKB dipun benturakan kali NU ora bisa karena sejarah kayak gue. Maka dari itu PKB, sing jenenge PKB niku adalah anak kandung NU, dilairaken ning saking rahime NU. Berarti nek kaya kuwe berarti NU nek emboke, nek seumpame NU dianggap embok, nek ana kisru ya wis PKB ngalah nyelondoni ngembok kaya kowe aja nglawan. Nek PKB ning nglawan ya ora barokah mangke. Wong nglawan marang emboke sih. Dino apa mboten? Tapi para sedulur, kita harus sebagaimana realita politik teng Indonesia niku, bahwasanya orang-orang NU niku mboten mung teng PKB toh. Jadi kalau bicara masalah NU, PKB adalah wadah untuk menjaring suara-suara NU yang tercecer. Mungkin apa mboten? Tidak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama untuk berkuasa secara politik di Indonesia, karena NU itu bukan organisasi politik tapi organisasi keagamaan dan sudah khitah tahun 84. Kemudian para sedulur sedaya mawon, angger dilihat dari organisasi, maka PKB itu beda kali NU. Maka dari itu para sedulur PKB sebagai partai yang independen bukan banom daripada NU, PKB
sebagai politik wadah politik NU yang tidak ada kaitannya dengan organisasi NU yang khitob, maka PKB memperjuangkan NU juga memperjuangkan dan menjaga kekhitoan NU. Maka dari itu di sini harus ada garis yang tegas antara politik NU dengan PKB, politik NU dengan NU secara organisasi. Sampai ini kudu ngerti, ojo sampai PKB menguasai NU, ojo sampai PKB terlalu intervensi kepada NU, akhirnya seolah-olah angker orang PKB orang NU. Lah wong NU sing Golkare priwe? Wong NU sing P3-ne priwe? Urusan masalah perjuangan NU tau ora mesti sing PKB. Wong kadang-kadang onong satu daerah niku kadang-kadang DPR sing PKB kindel mawon malah sing bantu DPR NU sing yang NU sing ono ning Demokrat P3 Golkar nggih. Malah sing PKB TKB ora lok anak. Jadi gini, jadi PKB harus bisa menjaga diri jangan sampai intervensi terhadap NU. Kalau sumpama PKB niku intervensi terhadap NU, terjadilah pengkerdilan terhadap organisasi NU. Organisasi NU yang sangat luas, anggotanya tersebar ono ning PDI, ono ning Golkar, ono ning Demokrat, wong ning PKS be ono kok. Nggih napa mboten? Niku jenenge NU bid'ah niku. Sing PKS NU bid'ah nggih. Bid'ah dolalah niki. Para syarek para sedulur niku teng pundi mawon wonten teng Golkar wonten. Lah maka dari itu para syarek para sedulur teng mriki PKB harus memahami kalau seumpama PKB ingin menguasai NU itu adalah satu ketamakan yang salah kaprah. Gitu. Jadi sing bisa memfasilitasi NU. Tapi juga kalau seumpama pengurus NU mengatakan bahwa kami menjaga jarak yang sama antara berbagai partai politik, benar secara organisatoris ya, tetapi secara sejarah tidak bisa diingkari bahwa PKB itu lebih dekat ke NU. Kenapa? Karena sejarah pendiriannya beda. Nek seumpame ono sing ngomong bahwasanya keterlibatan Nahdlatul Ulama di dalam pendirian partai juga banyak, enggak mesti PKB. Iya, tetapi KB partai didirikan tidak ada yang untuk memperjuangkan aspirasi NU, enggak ada. NU terlibat pendiriannya di P3, iya, tapi partai P3 didirikan bukan untuk memperjuangkan aspirasi NU. Gimana? Golkar para sedulur didirikan juga keterlibatan NU ada, iya, tetapi Golkar didirikan bukan dalam rangka memperjuangkan aspirasi NU. Begitu juga Demokrat, begitu juga yang lainnya, termasuk nopo Golkar, termasuk Demokrat, termasuk Nasdem, keterlibatan orang NU banyak di situ. Iya, tetapi semua partai itu tidak ada yang didirikan untuk memperjuangkan aspirasi orang NU, tidak ada kecuali PKB, dan ini hal yang realistik dan harus patut diakui, ora usah diilangaken. Ning kulon jaluk teng pengurus PKB jangan terlalu intervensi kepada NU secara organisatoris. Apa sebab? Sebab nanti terjadi pengkerdilan terhadap NU karena secara organisasi NU sudah ada garis tegas yaitu Khitoh Nahdlatul Ulama di mana merangkul seluruh aspirasi Nahdiyin dimanapun partainya. Tadi nek saged niku kula nyuwun PBNU niku kalau bisa diadakan pertemuan lintas partai. Kalau bisa yang mengadakan gagasan itu PBNU atau PKB. Jadi sebetulnya enggak ada benturan-benturan. Kecuali kalau seumpama masing-masing punya kepentingannya beda maning gue. Gitu kepentingannya PKB, kepentingannya PBNU lah. Saya cuman gitu sing ngomong duduk NU gue, sing ngomong duduk PKB. Opo ya menusahane sing ngomong. Gitu. Para sedherek, para sedulur sedherek mawon. Mila para sedherek para rasul kados ngoten.